Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya kasih karunia dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa berlimpah dalam kehidupan saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah keajaiban pelukan. Bacaan diambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 14 sampai 15. Demikian sabda Tuhan. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bau Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jamie Ogg dan Emily Ogg adalah sepasang bayi kembar dari pasangan suami istri yang bernama David Ogg dan Kathy Ogg. Jamie dilahirkan dalam kondisi fisik yang kurang normal, yaitu dengan berat badan yang hanya 900 gram. Sedangkan Emily lahir dalam kondisi normal. Setelah tidak ada tanda-tanda kehidupan selama 20 menit, Jamie dinyatakan meninggal. Padahal dokter telah berjuang untuk menyelamatkan Jamie. Kemudian dokter menyelimuti Jamie yang sudah tidak bernyawa, lalu memberikan kepada ibunya, Kathy. Hati Kathy dan David sangat hancur melihat salah satu anak kembarnya meninggal. Dengan hati yang hancur, Kathy memeluk Jamie di dadanya selama 2 jam. Sambil menceritakan tentang keluarga dan apa yang akan dilakukannya jika Jamie masih ada. Aku menaruh dia di dadaku dengan kepalanya di lenganku dan terus memeluknya sambil berbicara. Dia tidak bergerak sama sekali, kata Kathy dalam sebuah wawancara. Pelukan seorang ibu itu ternyata membawa sebuah keajaiban. Tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. Jamie bergerak seperti terkaget dan nafasnya mulai teratur. Setelah itu, Jamie mengulurkan tangannya dan meraih jari ibunya serta menggerakkan kepalanya. Melihat keajaiban tersebut, dokter yang bertugas saat itu pun terkejut dan mengatakan bahwa ini adalah keajaiban. Dokter menduga bahwa tubuh hangat Kathy bertindak seperti inkubator yang merangsang tubuh bayi agar tetap hangat. Metode seperti ini disebut kangaroo care, yaitu metode perawatan bayi prematur dengan cara memberikan sentuhan kulit ke kulit antara si ibu dengan bayi. Pelukan sang ibu dengan metode kangaroo care lebih menguntungkan dibandingkan dengan perawatan dalam inkubator. Yang menarik dari metode ini adalah bayi tidak harus masuk dalam pemanas buatan. Namun dengan metode ini, bayi akan mendapatkan pemanas alami. Kisah Kathy dan Jamie di atas mengajarkan kepada kita bahwa pelukan itu memiliki kekuatan karena besar manfaatnya. Terlebih lagi bila pelukan itu diberikan antara anggota keluarga kita.
seperti anak dengan orang tua, anak dan saudara, suami dan istri, atau antar anggota keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah Yusuf diceritakan saat Yusuf mengenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Mereka tidak langsung dapat menerima Yusuf, bahkan mereka takut dan gemetar terhadap Yusuf. Namun, keadaan berbalik saat Yusuf mulai memeluk Benyamin dan saudara-saudaranya yang lain. Hubungan persaudaraan yang retak pun akhirnya menjadi pulih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Jimmy dan Yusuf membuktikan bahwa pelukan memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya saja, kita seringkali menyepelekan tindakan yang nyata itu. Saat ini mungkin ada seseorang yang membutuhkan sentuhan atau pelukan dan kasih dari kita. Mereka membutuhkan kekuatan dari pelukan tersebut. Untuk itu, nyatakanlah kasih kita dengan sebuah pelukan dan lakukanlah terhadap orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita. Mungkin adik, kakak, teman, sahabat, atau orang tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk memberikan kasih secara nyata melalui sentuhan yang dapat memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita. Karena itu, milikilah karakter peduli yang didasari oleh kasih Tuhan yang kita wujudkan kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk dapat menyediakan waktu sehingga kami dapat memberikan sentuhan atau pelukan yang penuh kasih dari Tuhan kepada orang-orang terdekat kami, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan baru. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukannya, sehingga Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka, sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Dan kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati apapun yang dapat kami kerjakan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.